Almarhum Abah Haji Muhammad Naim yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini kita berada pada Ahad yang keempat. Maka kajian kita adalah masih menggunakan kitab Fathul Mu'in, Fiqh dalam madhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Sedangkan yang kita bahas pada pagi hari ini masih berkaitan dengan mujibatul husli, hal-hal yang mewajibkan mandi wajib bagi seseorang. Dan sudah kita bahas pada hal-hal yang mewajibkan mandi itu, yang pertama ini sudah kita bahas, hanya belum selesai. Bagi yang membawa terjemahan bahasa Jawa, juz pertama halamannya 109, bagian paling atas. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, disebutkan wonten kitab Fathul Mu'in, Syekh Zainuddin Al-Malibari Asy-Syafi'i menyatakan, na'am, ya, atau benar. Lau syakka, seandainya seseorang ini ragu-ragu, fi syai'in, di dalam sesuatu yang dia lihat atau dia temui. Amaniyun, apakah syai'in sesuatu ini statusnya mani? Amaniyun huwa, apakah dia ini adalah mani? Au madiyun, atau aumadiyun, ataukah dia adalah mati. Jadi hadirin, ibarat yang pertama kita baca ini, ungkapannya gini. Seseorang contohnya setelah tidur, dia mendapati bekas yang seperti bisa mani, bisa juga mati. Maka kita harus tahu bedanya ini, ya. Sehingga kemudian kalau kemudian dia bisa menentukan ini mandi, ini mati, lantas dia bisa melakukan apa yang harus dia lakukan. Kalau kemudian dia ragu-ragu, kalau mandi kok seperti ini, kalau mati tapi kok begini, dia ragu-ragu. Ya, makanya bahasa fikihnya takhayyara, maka dia boleh memilih. Dia boleh memilih apa yang menjadi mungkin kecondongannya. Wis tak kayak mani saja ini bekas ini. Dan rupanya tanpa saya ketahui tadi malam, nggak ada yang tidur di sini. Nah aku dok, ya berarti ini ya tak anggap mani aja. Berarti ini mani saja. Kalau ini mani saya, dia mengatakan begitu, maka kewajiban baginya untuk mandi besar. Maka baginya. Tetapi kalau kemudian takhayyar, dalam kemudian dia memilih itu, mungkin mati baiknya, lebih condong ke mati. Nah kalau mati berarti itu najis, hukumnya sama dengan air kencing, berarti dia sekedar mengalami hadas kecil saja. Maka tempat keluarnya tetap istinja, dibersihkan, setelah itu dia berwudu. Ini bahasa takhayyar. Di terjemahannya bahasanya
tukhuyir, tapi no dalam sing eco takhayyar sebab fi'ilnya lazim. Takhayyara maka dia boleh pilih. Nah kemudian walau bitasyahi, sekalipun dengan hal yang ia sukai. Artinya saya lebih suka ini saya jadikan statusnya mandi, aku kemudian bisa status gede, terserah. Wah, saya lebih condong ini mandi seperti air kencing, berarti saya harus istinja dan kemudian saya harus wudhu. Monggo kembalinya kepada panjenengan, ya, sing duwe di panjenengan piyambak, ya, tentukan sendiri sudah ini. Fakihnya harus tahu yang demikian, ya. Jadi buatan usaha kalau tua malih, jadi orang pusat dulu lah, kalau itu ya opo, ya buatan usaha, ya. Sehingga lebih jelasnya takhayyar tadi itu dia boleh milih ngeten. Fa in syaa, maka apabila dia berkehendak, ja'alahu dia boleh menjadikan syai'in sesuatu, fi syai'in tadi itu sesuatu yang diduga itu manian mani. Lah kalau mani wal tasalah, wajib baginya untuk mandi besar. Au madhiyan, ada yang dalnya kasroh, ada dalnya sukun, boleh. Au madhiyan, kalau kemudian dia menjadikan fa'il sya'a ja'alahu madhiyan, kalau kemudian dia menjadikan sesuatu yang di sarungnya, di sepai tempat tidurnya itu adalah madhi, berarti najis. Kalau dia sudah bisa menentukan itu wa ghasalahu, maka tempat keluarnya itu dia bersihkan, istinja, kemudian wa tawaddo'a, dia kemudian berwudu. Titik sampai situ tadi. Nah, cara memahaminya begitu. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, bagaimanapun juga belajar fikih seperti ini penting supaya kemudian kita tidak salah pilih. Ternyata seharusnya mani, dia pilih itu mati. Berarti dia menanggung hadas besar, kok cuma wudhu, gak menyelesaikan masalah. Nah setelah itu dia gunakan sholat, wah muskilah nih ini sholatnya, ya tidak sekedar sholat, ngimami lagi ya, gak sekedar ngimami, ngimami sholat itu. Waktu manusia bisa ya. Nah jadi konsekuensi akibatnya banyak. Maka belajar fikih itu penting, ya, belajar syariat itu penting sebelum kita mendapatkan hakikat yang sesungguhnya. Sebab syariat yang dilakukan dengan tekun sama dengan seseorang yang mengasah batu akik, batu yang berharga, juga suatu saat akan keluar ion ini, akan keluar yang namanya harganya juga. Istiqomah dalam melakukan syariat, hakikatnya nanti ikut juga. Sebab kalau sudah dia kemudian istiqomah melakukan syariat dengan benar, Allah itu semakin dekat akan kemudian Allah itu cinta kepada dia. Di situ ada ini. Makanya syariat itu harus dijalani. Ya, nih. Dan salah satu bentuk syariat bersusah payah belajar dan mengamalkan fikih seperti ini. Ya. Kemudian itu satu. Sekarang ibarat berikutnya ini yang kedua. Nah, cara baca fikih itu seperti itu. Kita diajari guru kita, Habib Soleh, cara baca fikih satu tuntas.
dijelaskan sampai jelas. Kalau sudah bergeser satu ibarat berikutnya pun paham. Jadi nanti kalau panjenengan mendapati bangun tidur ngapunten, ini bahasa fikih, bukan bahasa waduh kok bahasa mboten. La haya afiti. Mboten usah kita merasa malu di dalam membahas masalah agama karena penting ya. Nah, kemudian jadi kalau kemudian di antara kita bangun tidur di spray kita ada yang diduga mani atau di sarung kita, maka tentukan dulu statusnya, mani atau mati. Kalau sudah tahu statusnya, kalau itu kita sudah menentukan statusnya mani, ya atuso, ya harus mandi besar dan wudu. Kalau kemudian kita sudah menentukan statusnya mandi, kalau itu mandi, ya kemudian basuh tempatnya istinja itu, ya kemudian setelah itu jenengan berwudu tadi. Nah itu caranya seperti itu. Ibarat berikutnya, walau dan seandainya ro'a seseorang itu melihat manian mani mujaffafan dalam kondisi kering, dia melihat mani yang kering, naatnya ini fi nahwi thawbihi, pada semisal pakaiannya, lazimahu maka wajib hu baginya al-ghuslu mandi besar. Kemudian wa i'adatu kulli sholatin, dan mengulangi setiap sholat, tayaqqanaha, ya, dan mengulangi setiap sholat tayaqqanaha, yang dia yakin sholat itu ba'dahu dilakukan setelahnya, setelah keluarnya yang diduga mani itu tadi. Malam yahtamil, selagi dia tidak menganggap adatan hal itu adalah kebiasaan, kaunuhu, yang keberadaannya adalah min ghairihi, milik orang lain. Jadi begini ya, ibarat yang kedua ini, kalau panjenengan suatu ketika melihat mani, ya, mujaffafan, yang bentuknya kering, mungkin pada sarung panjenengan, mungkin pada pakaian panjenengan. Kalau itu milik Anda, berarti nggak mungkin milik orang lain ditempel sama Anda, itu nggak mungkin itu. Ya, berarti itu milik Anda. Sekalipun kemudian Anda merenung, kapan yo metu mani ini? Mungkin Anda lupa karena kondisi tidur itu. Ya, kayak kau gak metu aku ini. Tapi di mana ya? Tetapi kan ada di sarung Anda atau pakaian Anda, lazimahul huslu, wajib bagi orang itu kemudian mandi besar. Sebab nggak mungkin maninya orang itu ke situ, nempel di situ. Ya, kurang penggawean tadi. Setelah kemudian dia mandi besar itu masih ada selanjutnya, dia harus i'adah, mengulang sholat, yang sholat ini yakin sudah dilakukan setelah kejadian mendapati mani itu. Ya, jadi waduh, kalau tadi malam, ya baru ini saya temukan di waktu asar, ya, saya masuk lagi kamar ini, kekeselan, ya, saya atau duhur lah kapan, saya mau tidur setelah jamaah duhur, ini kok ada air mani di pakaian saya ini. Berarti saya belum tidur mulai pagi, dan kemudian ya
mulai dari subuh sampai zuhur ini ya saya nggak merasa yakin saya terjaga kok, nggak mengeluarkan. Tapi bisa jadi keluarnya ini adalah tadi malam ketika tidur. Wah, ya apa sholat subuh saya, ya apa sholat zuhur saya. Subuh dan zuhurnya diulang hadirin karena waktunya habis diqadha. Karena waktu zuhur masih ada, i'adah diulang dengan cara mandi besar dulu. Setelah mandi besar selesai, dia kemudian mengqadha subuhnya. Setelah mengqadha subuhnya, i'adah melaksanakan sholat zuhur lagi. Sebab tadi dianggap tidak sah. Dia kemudian apa? Sedang berhadas besar. Nah, ini. Kemudian masalahnya panjang juga. Setelah begitu, dia tadi aku ngimami zuhur nang musala. Terus siapa itu? Bagi makmum yang bermakmum kepada Anda, ya nggak tahu, menganggap Anda sah kok, itu ya sah-sah saja. Ya, masa orang kemudian mau masuk pengimaman ditakoni, kan enggak. Begitu masuk, cuma mau enggak? Dibuat ngangsal dibanting katanya. Ya kelihatan jumlah orang ngimami, kita nggak tahu dia batal atau ya sudah, kita harus nurut. Soal ternyata dia kemudian tidak mandi besar karena mengeluarkan air mani, belum mandi besar, itu urusan dia. Lah, kemudian bagi yang bersangkutan apa wajib mengumumkan? Kalau bisa ya datang di waktu asar, matur ngimami ngapunten bapak-bapak yang ikut sholat subuh dan zuhur saya, ya saya sebagai imam rawatib di masjid atau mushola ini menyatakan mohon maaf, saya tadi berhadas besar. Ya, oleh karena itu bapak atau ibu yang ikut jamaah subuh dengan saya zuhur, monggo sholati diqadha mani, diulang lagi, diqadha, disahur, sebab sholat Anda tadi tidak sah. Ideal seperti itu. Kok yang mendengar tidak sama dengan yang ikut jamaah subuh dan zuhur, tetap dia kemudian tidak salah. Yang penting dia sudah amal ma'ruf nahi munkar menyampaikan. Dan orang yang ikut subuhan ternyata sudah teko lagi zuhur sampai asar tadi, ya dia sudah di tempat yang lain. Ya baginya jumlah gernya imam yang ada di depannya sah kok, disampun, disampun dia. Jadi kita husnuzon apa nanti? Ya begitu imam masuk pengimaman kali bisi, cak jumlah pak, enggak lapor pengimamanku, ya. Jadi kan buatan saya begitu itu. Artinya bagi kita siapapun yang sudah ditunjuk jadi imam rawatib atau kebetulan ngimami, masuk ngimami di tempat pengimaman mihrab, ya bagi kita sah. Kecuali kita tahu ada najis di pakaiannya, kita tahu, lah itu aman. Atau kemudian ngapunten sarungnya sobek, ya sobeknya itu pas bagiannya aurat kelihatan, itu dia nggak sadar namanya. Ya begitu itu, ya kita kemudian mengingatkan. Tapi selama dia junub hadas kita tidak tahu, ya sabun kita hukumi sah. Ya, dan kemudian merasa bertanggung jawab dengan jamaah yang dilakukan. Imam tadi mengumumkan untuk mengulangi salatnya, bisa lima terakhir yang begitu. Nah, jadi saya ulangi lagi, seandainya seseorang itu melihat mani yang kering pada semisal pakaiannya, ya gak mungkin orang lain ada situ maninya, ya wajib baginya untuk mandi besar. Yang kedua, wajib baginya i'adah, mengulang salatnya yang sudah dilakukan ketika dia sudah melihat itu. Tentunya tadi, waduh belum mandi itu berarti.
wajib dia iadah mengulang ketika waktunya masih ada. Kalau seperti subuh tadi ya Allah, caranya seperti itu. Di sini ditambahkan, jadi yang diyakini itu berarti yang setelah kejadian itu. Paham ya ini? Nah, itu yang kedua. Sedangkan yang selanjutnya adalah ya wafaniha, yang mujibatul husli, yang menyebabkan wajibnya mandi besar yang jumlah 4 ini. Yang kedua, punten, sekali lagi ini kaitannya dengan tidak ada unsur kemudian punten rusuhan atau apa fikih. Kita bahas fikih supaya kemudian kita tahu. Nanti ditutup-tutupi malah boten paham. Ya, dukhulu hasyafatin, punten, masuknya hasyafah itu apa itu? Bagian daripada alatnya manusia laki-laki yang biasa dikhitan ini, yang dihilangkan kulfah kulitnya, ya. Jadi itu kemudian tinggal apa itu depannya itu yang sudah dikhitan, itu namanya hasyafah. Nah, masuknya hasyafah au qadriha au dukhulu qadriha, atau masuk yang seukuran dengan hasyafah, ya, min faqidiha, dari orang yang kehilangan hasyafah. Ngapunten, loh, ono tahu saat yang demikian? Ya mungkin dunia ini serba-serbi ini bisa jadi yang demikian. Mungkin pas kita kebablas iku katut semuanya. Ya siapa tahu. Gak usah, ya siapa tahu. Ya, jadi siapa tahu yang demikian itu. Jadi sebelum ada orang yang bertanya, hukum fikihnya pun disiapkan. Ya, jadi kalau kemudian yang depan itu tidak ada, sekira itu, ya depan itu sekian senti banyak, yang kemudian yang terputus itu masuk ke dalam alat, ke dalam alat istrinya sekian itu. Keluar mandi, gak keluar mandi, wajib dia mandi besar. Ya. Walau karena sekalipun keberadaan hasyafahnya itu, ya, berasal min zakarin maktuin, dari alatnya laki-laki yang terputus. Jadi kalau kemudian ada alat laki-laki yang terputus, mohon maaf, dimasukkan pada tempatnya itu, ya, itu kalau sudah dimasukkan, ya, uang yang perempuannya itu wajib mandi besar. Nah terus laki-lakinya, laki-laki yang gano ini yang terputus kok ini, ya, jadi orang ikut dedok kalau uang ingat tadi, ya, itu bisa jadi. Allah. Nah, atau kemudian au min bahimatin, ya, atau kemudian masuknya itu tidak tanggung bukan milik manusia. Mohon maaf ya, ini fikih, ya. Atau yang dimasukkan milik bahimah, milik hewan, ya tetap wanitanya itu wajib mandi besar. Ya, Allah. Ya, karena wong lanang sing cocok sama kiai ya. Sekali-kali tersakiti ya mungkin ya dengan bahimah dengan itu, ya tetap itu hukum fikihnya wajib mandi besar. Dan yang kedua tetap minal kabair, itu seperti ya di itu. Au mayyitin, atau dengan miliknya mayit, ya, memasukkan hasyafahnya mayit, bagian perempuan tadi wajib mandi besar. Lah mayitnya sudah gak mukallaf, ya sudah, gak usah dibahas mayitnya, ya
Lumayan itu bau bahasa itu berarti lumayan itu. Sekarang saya bahas itu sudah. Ini loh bahas perempuannya karena kemasukan begitu apapun bentuknya wajib mandi besar. Apa mungkin bisa terjadi? Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Guru kita Sayyidil Walid Al-Allamah Al-Habib Shalih bin Habib Ahmad Al-Juz itu beliau cerita salah satu sanad fikih Maliki dan ahli tafsir terkenal yang dia dapatkan dari gurunya Abuya Sayyid Muhammad Maliki. Di atas itu ada satu ulama yang namanya aneh. Ya, saya ceritakan dulu asbabul wurudnya ulama ini nanti ya. Suatu ketika ulama besar, ada ulama besar mazhab Maliki meninggal. Ya, akhirnya keluarganya melakukan tajhizul janazah, merawat jenazah ini meninggal. Ya, setelah dimandikan, nah punten dari ini fikih. Kalau Habib Shalih jelaskan jelas. Nah, niki setelah dimandikan, niki ngapunten anune niku tasik berdiri, gak bisa kemudian ya dicoba carane. Nanti kalau terus begini kan buatan saya tadi. Jadi air kafannya ditambah titik, mau kan nggak buatan ecor ini, mau ditambahnya apa ini? Kan buatan ecor itu. Ya apa? Bagaimanapun juga uzkuru mahasina mautakum wa kufu an masari. Leono api imait sebutkan, tapi leono kekurangan begini. Khawatir dari omongan orang, tutup leso sampai. Mereka kemudian selesai masih belum selesai nih. Mereka kemudian mendatangkan ulama, beberapa ulama. Ya bu, ini Syekh Fulan begini, ulama berembuk hari ini. Mereka akhirnya mengatakan gini aja, ya sebelum mandi selesai, ya nanti dilanjutkan mandi lagi, ya dibersihkan dulu, jenazahnya ini dimasukkan kamar lagi. Loh iya, masukkan kamar kata ulama. Saya itu panggil istrinya, dikumpuli sama istrinya, ini fakir ini, dikumpuli sama istrinya. Ya, supaya begitu kemudian dikumpulisinya langsung lemes tadi, selesai sudah. Berarti air mandinya pindah kepada istrinya. Dalam perjalanan waktu kemudian ternyata istrinya ini hamil. Tapi ulama pun semerap, sekalipun dia melakukan iddah, hamilnya bukan karena kemudian melakukan hal yang zina, semuanya pun faham. Semua dan wanitanya orang-orang yang solihah. Dia semuanya tahu, keluarganya dan mudah tahu, ulamanya semua tahu bahwasanya dari waktu itu yang diselesaikan ulama. Akhirnya kemudian lahir, berarti kalau lahir kemudian bayi, iddahnya habis saja, selesai sudah. Ya, dia lahir, anak ini kemudian dibesarkan, jadi ulama juga nih. Ulama Malikiyah, ahli tafsir, ya kemudian ahli fikih Maliki, jadi guru-gurunya Abuya Sayyid Muhammad Maliki. Ya, tapi karena dia dari mayit, namanya Al-Imam Ibnul Mayyit. Itu ada itu di Hasyiah Sawi itu. Ya, sanad ijazahnya tafsir Jalalain itu saat ke atas sampai Al-Imam Ibnul Mayyit. Oh, aku anak Mayyit. Ya ngono cerita niku ngono. Apa perlu diulang? Enggak usah ulang. Si paham, si tidak paham, paham. Tapi itu begitu, itu cerita bahwasanya Al-Mayyitin itu terjadi. Begitu itu ada. Ya, tidak perlu membahas mayitnya karena sudah tidak mukallaf, tapi wali mayit dilebokno kepada istrinya itu ya apa? Ya tetap yang perempuan ini wajib mandi besar. Ya, itu lagi. Jadi
ceritanya Al-Imam Ibnul Mayyit itu seperti itu. Kalau Imam jenenge Ibnul Mayyit Al-Maliki, loh itu ahli tafsir terkenal ini. Ya, ceritanya ada seperti itu. Lah ini kita ngaji, boten seberapa jadi. Ya, bolak-balik buka YouTube, itu biasanya tidak ketemu kan. Ya. Kemudian dimasukkan kemana? Fakih ini farjan kubulan autubulan, dimasukkan ke farjan, farji maksudnya alatnya perempuan, baik bentuknya kubulan bagian depan autubulan bagian di belakang, sekalipun kemudian bisa dimasuki kalau pakai dubur, namun hukumnya minal kabair, dosa gede. Walau libahimatin, ya sekalipun alatnya itu dimasukkan kepada yang namanya bahimah hayawan, ya apakah mungkin Ustaz? Oh mungkin aja. Ya jadi di dalam kitab pun ada ceritanya. Ada orang abid senang ibadah tapi gak ngaji. Akhirnya kemudian zaman Bani Israel, dia mengatakan, was kalau cara gini wis gak tepak kabeh, aku tak menyepiai. Akhirnya dia ke satu tempat, ya satu gunung, di sana membangun tempat ibadah, ibadah nang Gusti Allah. Wis gak kepengin kepetuk menungso, engko aku ngomong salah, ngilokno salah, wis tak urip dhewe ya. Dia nggak mau berinteraksi dengan manusia, uripnya dewi, tapi dia membawa keledainya. Namanya manusia, jadi laki-laki juga ada sisi kebutuhannya. Akhirnya dia kepingin wong istrinya ada di bawah. Sudah dia nggak kepingin istrinya, ya kemudian ibadah aja. Suatu saat kepingin, ya dia dengan bahimah keledainya itu. Termasuk minal kabair, dosa gede. Jangan dianggap sing gawe kan wong wedok liya. Loh, wong wedok liya pasti zina itu. Tapi kalau dengan hewan, ya tetap minal kabair, dosa gede. Sekalipun tidak dilakukan zina, tapi tetap dosa besar ya demikian. Ya, soal kemudian fikihnya kalau sudah dimasukkan, ya wajib atus gede. Ya. Dan dia merasa begini tidak tahu, akhirnya ya ibadah tetap ya keatus, akhirnya rusak kabeh yang demikian ini. Makanya mau menyepi boleh, tapi esok alim hari ini itu khalwat namanya. Bukan esok kok nyepi, berarti itu mengasingkan diri ya ini. Nah, kasamakatin seperti dengan samakah, seperti ikan. Ada ikan tertentu, ya, yang dikategorikan seperti ikan duyung, itu bisa kategori. Ya, para nelayan itu banyak yang tahu. Begitu itu kalau dimasukkan, ya tetap ada. Ya, kalau dimasukkan kemudian tetap menyebabkan dia wajib mandi besar. Au mayitin, atau yang dikumpuli perempuan yang sudah mayit, ya tetap kemudian dia ini tetap wajib mandi besar. Wala yu'adu husluhu, dan tidak diulangi mandinya mayitnya, nggak usah. Kenapa? Lin kita itaklifihi, karena lin kita itaklifihi, karena sudah putus dari mukallafnya. Artinya kalau si murid tetap mandi besar, lagi mayit mandi dikumpuli, apa wajib mandi besar lagi? Boten. Kenapa? Dia sudah tidak mukallaf lagi. Hadirin, hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, nah punten niki fikih harus kita jelaskan sejelas-jelasnya. Cek jenengan paham, oh ini ya fikih itu. Jadi tidak serta-merta fikih itu biasa. Ada sesuatu yang perlu pengen ketahui dengan detail, cek tidak salah. Orang menganggap begini biasa, ya mungkin menghubungi bahimah hewan itu biasa.
tapi dosa kecil. Sekalipun kemudian paginya juga wajib mandi besar. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini yang menjadi catatan kita yang kedua. Sampai begitu dulu saya hentikan. Ada wafatituha haidun dan sebagainya. Insya Allah kita bahas pada pembahasan yang akan datang. Kita dari hadirin. Nah, kita buka pertanyaan nanti. Kita buka pertanyaan. Mungkin panjenengan bapak-bapak ada yang tanya. Monggo jenengan monggo. Nanti dilanjut ibu bapak dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di fikih itu ada penjahilan dengan arti mimpi basah. Ketika seseorang itu mimpi basah, berarti ketika bangun kok kering, apakah harus mandi besar? Dan yang kedua, ngapunten dengan kata ngapunten jorok, kemudian kita lagi ngejibak pakai masalah ini. Apakah seorang wanita yang pakai alat bantu terus pun bisa, apakah juga harus mandi besar? Iya. Ngapunten. Iya. Baik hadirin, ya saya katakan beliau bertanya dengan 2 poin. 1 poin pertanyaan jelas, poin yang kedua samar pertanyaannya. Jadi begini, kalau kemudian ada seseorang itu mengalami ihtilam bermimpi keluar mani, itu bukan saged dibuat-buat tadi, bukan kados frekuensi oleh radio, bukan ceknak, bukan saged. Makanya bahasanya mengalami, bukan melakukan, mengalami. Dan kemudian orang yang ihtilam itu dalam tidurnya dipermainkan oleh setan. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, para nabi dan rasul yang lain dalam kehidupannya tidak pernah mengalami ihtilam, karena mereka tidak bisa digoda oleh setan. Ya. Sedangkan manusia awam kados kula kemungkinan besar iya, dan itu menjadi penanda ihtilam itu baliknya seseorang. Nah, kalau ada orang mengalami ihtilam itu haruslah umurnya pun ya ada umur tertentu. Ya. Jadi kalau terlalu kecil ya, kalau dia mengatakan itu belum tentu ya. Katakanlah dia sudah, memang dia ihtilam, umurnya sudah. Berarti kalau dia sudah umur itu, berarti menandakan dia ini sudah balik atau balighah. Nah, dia merasa bahwasanya dia memang mimpi atau tidak ya, tapi begitu kemudian bangun, di pakaiannya, di sarungnya ada air mani tapi kering. Apakah itu dia mewajibkan mandi besar? Jawabannya wajib. Namanya mimpi, bisa jadi dia lupa bangun tidur. Tetapi fakta yang ada, fikih itu hitam putih, ono ya ono, enggak ya enggak. Begitu ada, lepas dia kemudian tahu dia ingat atau tidak ingat ihtilam itu, tapi di sarungnya ada kemudian air mani tapi kering. Bahasa penanya, biasanya kalau kemudian keluar kan apa itu masuk langsung kering Ustaz? Ya bisa jadi awal mimpinya di awal tidurnya, sehingga tidurnya 4 jam ya sudah cukup mengeringkan yang apa itu yang keluar itu. Jadi
faktanya di situ miliknya, pakaiannya, sarungnya, spraynya ada ya wajib baginya untuk mandi besar. Satu. Yang kedua, kalau kemudian ya ada perempuan kemudian dia menggunakan alat bantu tertentu, akhirnya kemudian ya, apakah yang demikian ini wajib mandi besar? Jangan tinggal ya, jadi ibarat kitabnya itu tidak semua harus dalam bentuk miliknya laki-laki yang normal suaminya. Bisa zakar yang terputus, bisa bentuknya adalah miliknya hayawan, bentuknya mayit dan sebagainya. Itu artinya variasi. Termasuk yang seperti itu kalau dimasukkan dan dia mendapatkan kenikmatan, wajib mandi besar baginya. Apalagi kalau jelas keluar mani, ya sama laki dan perempuan keluar mani. Itu ngerti? Ya, ada bapak-bapak yang mau tanya lagi? Sambut. Ibu-ibu ada yang tanya, monggo. Ada ibu? Oh, betul. Ya, baik. Kalau tidak ada tanya, nih, buat teman-teman, ya, kaji imam kangen, jelas. Nih, hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, niki yang berkaitan dengan fikih. Sekali lagi yang kita bahas di kiwau bukan masalah hal yang kurang tepat, tetapi bahasa fikih istinja niki harus jelas. Sebab kalau boten jelas, khawatir salah penanganannya, salah fikihnya, ujung-ujungnya kemudian masih menanggung najis atau menanggung hadas, digunakan ibadah saja, dan itu bertahun-tahun. Berarti boten sah, apa ibadah? Bukankah dawuhipun Kanjeng Nabi termasuk orang yang kemudian mendapatkan azab di dalam kubur itu adalah di samping orangnya ketika hidup namimah, senangannya adu-adu, menggesek sana menggesek, menjadi provokator. Ya. Yang kedua adalah orang yang ketika istinja air kencingnya tidak dibasuh dengan sebenar-benarnya. Ini kan ngajinya fikih, harus tahu, bukan hakikat ngajinya demikian, ya, bukan tasawuf, fikih yang demikian ini. Makanya jangan kemudian lihat Sultanul Aulia Syaikhul Qadir Al-Jilani ketika sudah netopnya, tapi lihatlah dia ketika merambah dari bawah, itu ya ahli fikih. Beliau belajar fikih dengan tekun sampai andai beliau mengatakan, kalau saya tidak sungkan kepada salafus soleh, saya membuat madhab sendiri bisa. Madhabin mustaqil, saya buat madhab sendiri bisa. Tapi karena saya kemudian ya saya sungkan kepada salafus soleh, maka saya lihat dari madhab 4 itu yang paling sedikit pengikutnya adalah madhab Imam Ahmad bin Hanbal, madhab Hanbali. Maka kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tahambala, beliau bermadhab Hanbali dengan 100.000 pengikutnya berubah menjadi madhabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Biasa dibuat masalah itu kan gitu. Ya, jadi beliau mengawalinya dengan ahli fikih yang betul-betul mantap. Nah, jadi prosesnya kemudian menjadi Syekh Abdul Qadir Jailani Sultanul Aulia ini ngoten iku. Mboten celing akhirnya kemudian terkenal mboten. Prosesnya dari bawah. Ya, mboten prosesnya dados Pangeran Diponegoro mboten kok niku ngaji tekun hadirin. Pangeran Diponegoro itu
datang Kiai Hasan Besari Ponorogo, datang ulama niki cekalan kita, itu sudah biasa ya. Nah, saya kira cukup.